Nabi Muhammad dan tantangannya. Apa saja tantangannya? Ya, pada saat itu Nabi Muhammad ditantang oleh kaum Quraisy, dan kaum Quraisy mengira bahwasanya letak kekuatan Nabi Muhammad terletak pada pamannya, yaitu Abu Thalib. Sehingga kaum Quraisy pun meminta kepada Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad, untuk apa? Untuk menghentikan dakwahnya. Dan kalau misalkan Abu Thalib tidak bisa, maka kata kaum Quraisy, kami sendiri yang akan menghentikannya. Dan apa yang direspon oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad, menyampaikan bahwasanya lanjutkan dakwah dan aku nanti akan membelamu, wahai Nabi Muhammad. Tantangan selanjutnya yaitu dari salah seorang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad dan menawarkan kepada Nabi Muhammad berbagai macam kesenangan duniawi. Di antaranya yaitu apa saja? Ya, harta. Dan yang kedua adalah tahta atau kepemimpinan, dan selanjutnya adalah wanita. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun menolak semua yang ditawarkan Utbah bin Rabi'ah. Setelah itu kaum kafir Quraisy pun memboikot umat muslim. Memboikot adalah berkelompok untuk tidak bekerja sama dengan Nabi Muhammad, terutama umat muslim, selama 3 tahun. Dan mereka diasingkan di tempat pengasingan yang bernama Shib Abu Thalib, yang artinya perkampungan Abu Thalib atau lembah maut. Apa dari pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yaitu tidak berhubungan dengan muslim, baik menikah, jual beli maupun silaturahmi kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib khususnya. Tantangan yang ketiga yaitu datang dari Walid bin Mughirah. Pada saat itu Walid bin Mughirah datang dan membawa anak muda yang sangat gagah yang bernama Umarah bin Walid. Keduanya pun datang ke rumah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan dibunuh, sehingga sebagai penggantinya yaitu Umarah bin Walid. Tapi Abu Thalib pun menolaknya. Tantangan demi tantangan datang, dan selanjutnya yaitu keempat dari Uqbah bin Muqit. Uqbah bin Muqit pada saat itu melihat Nabi Muhammad sedang melakukan sholat, dan Uqbah bin Muqit melempar kotoran unta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi keadaan sedang sholat di Ka'bah, dan akhirnya Fatimah pun datang dan menghampiri Nabi Muhammad untuk membersihkan kotoran yang dilemparkan oleh Uqbah bin Muqit. Tantangan selanjutnya yaitu yang kelima datang dari Abu Lahab, yang menjadi masih saudara Nabi Muhammad. Abu Lahab pada saat itu memberikan sebuah peringatan dan memberikan tekanan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tekanan yang diberikan oleh Abu Lahab yaitu seperti menghina, memaki, dan mengancam, bahkan memfitnah Nabi Muhammad. Dan yang paling parah adalah membuang kotoran ke rumah Nabi Muhammad. Dan selain itu, Ummu Jamil Arwa binti Hab yang menjadi istri Abu Lahab
pun memberikan tekanan dengan meletakkan duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Istri Abu Lahab pun dikisahkan dalam Quran surat Al-Lahab, yaitu sebagai pembawa kayu bakar atau orang yang suka mengobarkan api fitnah. Jadi selain Abu Lahab, istrinya pun dikisahkan dalam Quran surat Al-Lahab. Dan tekanan selanjutnya yaitu dari Abu Jahal. Abu Jahal pada saat itu melihat Nabi sedang sholat, dan ia hendak menjatuhkan batu yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Nabi Muhammad sedang sholat. Tapi yang anehnya adalah Abu Jahal melihat unta yang sangat besar yang akan menerjangnya, sehingga Abu Jahal pun ketakutan dan akhirnya tidak jadi untuk melemparkan batu kepada Nabi Muhammad. Tantangan selanjutnya yaitu yang ketujuh dari kaum Quraisy. Pada saat itu kaum Quraisy semuanya datang dan mencemooh Nabi Muhammad SAW dan menganggap Nabi Muhammad tidak waras, terutama pada saat Nabi Muhammad di-Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Isra Miraj. Tantangan selanjutnya yaitu dari kaum Thaif. Kaum Thaif pada saat itu didakwahi oleh Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan kaum Thaif? Kaum Thaif melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai mengakibatkan Nabi Muhammad luka-luka. Dan pada saat itu Nabi Muhammad tidak marah. Malah Nabi Muhammad mendoakan kaum Thaif supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.